pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan ke hadapanmu ya Tuhan. Ini adalah bentuk kami sangat mencintaimu ya Tuhan. Ini bentuk penghormatan kami, ini ucapan syukur kami ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan disukakan dengan setiap pujian dan penyembahan kami. Biar pada pagi hari ini kami mulai ibadah kami. Ini bukan sebuah ibadah rutinitas ya Tuhan. Tapi biarlah ini menjadi sebuah tempat di mana Engkau berdiam ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar kami serahkan dari awal sampai akhirnya. Biar Roh-Mu terus mengalir atas tempat ini ya. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Seberapa banyak di tempat ini Engkau mengalami kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Boleh lambaikan. Tetap angkat tangan, tetap angkat
yang bernafas menyembah. Biar segala ciptaan yang memuji kebesaran. Terima kasih Tuhan, Engkau bertata di atas pujian buat pagi ini. Mari kerjakan yang Engkau bekerjakan, Roh Kudus. Kami persilakan Engkau mengambil alih tempat ini. Oh Nahama Bebe. Biar satu sentuhan yang mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terus sukacita surga itu mengalir di tangan kami. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur.
tidak suka. Dia sukanya merangkak saja. Anak saya 9 bulan lalu saya cek kakinya, ternyata kakinya panjang sebelah kanan. Kakinya panjang sebelah kanan. Itu yang membuat dia tidak suka jalan. Lalu saya berkata, oh, orang benar itu hidup karena doa. Doa orang benar jika yakin didoakan maka besar kuasanya. Siapa yang dibenarkan Tuhan? Kita. Amin. Hari saya bilang, nah engkau akan lari buat Tuhan, engkau akan lari buat Tuhan. Kuasanya tidak berubah setiap hari. Bapak Ibu. Saya bilang, saya nggak lihat 10 bulan, sebulan ke 10 saya nggak lihat dia bisa jalan. Bapak Ibu tahu Tuhan jawab doa saya berapa lama? 1 tahun 7 bulan. Pertama kali dia melangkah, yang pertama kali saya lihat, saya mau lihat apa kaki
para pemain musik, para pemuji, dan orang-orang yang hebat, para penari dan jemaat yang hari ini hadir. Saya bersuka cita hari datang kembali menjadi pemberita firman Tuhan. Saya rindu apa yang saya beritakan hari ini membawa dupa yang berbau harum bagi nama Tuhan. Dan setiap jemaat yang hari ini pulang mempunyai berkat yang ajaib yang daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mengikut Tuhan itu adalah sebuah kehidupan day by day. Mengiring Tuhan artinya kita bersama-sama beriringan berjalan. Dalam pergaulan kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi apakah kita telah ketemu Tuhan? Beberapa orang bicara tentang ketemu Tuhan. Kapan ketemu Tuhan? Apakah Tuhan datang ujung-ujung ke orang Bekasi? Bila aku Tuhan? Tidak. Tuhan menunjukkan kehadirannya dan pergaulannya setiap hari dalam hidupmu. Kalau mau jujur, lihat saya baik-baik. Lihat saya. Kalau mau jujur, sebenarnya setiap hari hidupmu Tuhan ada di dalam hidupmu. Saya mau berbicara tentang orang-orang yang kecanduan narkotika. Saya ini penyuluh narkotika, penyuluh anti narkotika nasional. Saya dibina oleh BNN menjadi penyuluh pencegah bahaya narkotika. Tahukah Anda bahwa hari ini di Indonesia ada 50 orang meninggal karena narkotika? Hari ini, per hari ini ada 50 orang. Sempat naik 60 orang per hari. Per hari itu 50 sampai dengan 60 orang meninggal karena narkotika. Jadi seandainya teman-teman pernah menyentuh yang namanya narkotika dan tidak mati, itu artinya Tuhan baik terhadap diri. Tidakkah Tuhan tahu bahwa di jalanan banyak orang yang terbunuh karena kecelakaan lalu lintas? Kalau tidak menyentuh itu artinya Tuhan sayang dan melindungi hidupmu. Hari ini kalau Anda bisa makan dan bisa minum makanan yang sehat, makanan yang cukup, artinya Tuhan menyediakan segala sesuatunya di hari hidupmu. Kalau kau bisa menghirup nafas segar saja hari ini, karena Tuhan bersama dengan kau. Artinya kehadiran Tuhan ada di sekitar kita. Dan saya berdoa supaya apa yang Tuhan adakan dalam diri teman-teman sekalian, jemaat di tempat ini memberikan impact. Tuhan ada dalam hidup kita. Ya, satu hal yang saya ingin sampaikan ialah tema yang saya sampaikan hari ini tentang bebas dari pengaruh pergaulan. Mari kita lihat Alkitab bilang apa tentang pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 18 ayat yang ke-24 katakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amin. Ada Amsal katakan, Amsal 19 ayat 4, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggal sahabat. Amsal 20 ayat 6, banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Gak gampang sekarang menemukan sahabat setia. Ya, sahabat setia saat di meja makan, gak ada makan ditinggal. Ya, Amsal 22 ayat 24-25, jangan berteman dengan orang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Membentuk akan arti kata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik dalam diri kita. Amsal katakan lagi, Amsal 23 ayat yang ke-19, 22, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin,
dan kantung membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan kau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Amsal katakan, Amsal 24 ayat 1, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Yeremia 15 ayat 17, tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersendal gurau, karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, kita tak bisa meninggalkan pergaulan sehari-hari. Kita tak bisa meninggalkan persahabatan. Kita tak bisa meninggalkan orang sekitar kita. Selama kita hidup, kita butuh mereka. Kita ada di antara kelompok dari RT, RW, keluarga, lingkungan setiap kita. Kita ketemu dengan orang-orang sekitar kita. Tetapi apakah kita mau dipengaruhi atau mempengaruhi? Banyak di antara kita seringkali tidak mampu menghadapi pengaruh negatif di sekitar kita. Dan mau tidak mau, pengaruh itu mempengaruhi hidup kita sekalian. Saya tinggal di Tanjung Priok. Saya tinggal dan lahir di Tanjung Priok. Kalau tahun 70-an, ya, maka kita akan melihat Tanjung Priok dengan bentuk seperti ini. Saya gambarkan sedikit supaya Bapak Ibu ngerti bagaimana Tanjung Priok di zaman itu. Tanjung Priok, pelabuhan Tanjung Priok belum punya tembok. Jadi antara jalan utama dengan pelabuhan Tanjung Priok hanya dibedakan dengan pagar berduri, pagar kawat berduri. Jadi setiap orang bisa masuk keluar di pelabuhan Tanjung Priok. Di dalam Tanjung Priok itu banyak sekali barang-barang. Oke, saat itu di tahun 70-an saya bisa melihat bagaimana orang bisa masuk keluar pelabuhan Tanjung Priok dan perginya tangan kosong, pulangnya bawa apa-apa. Setiap hari saya lihat orang-orang masuk ke pelabuhan Tanjung Priok dan bawa barang-barang dari Tanjung Priok dan dikeluarkan dari pelabuhan Tanjung Priok. Kebetulan tetangga sebelah saya itu namanya Mang Kosim, orang Sukabumi. Dia ini broker apa ya? Penada barang-barang curian. Lihat nih, setiap pagi saya lihat, setiap saya buka pintu rumah saya lihat para pencoleng, pencuri pelabuhan Tanjung Priok itu bawa barang-barang yang dicuri dan diletakkan di depan pintu rumah Mang Kosim, dan kami semua anak-anak melihat setiap orang yang mencuri sedang menunggu untuk dibeli oleh Mang Kosim barang-barang curian. Setiap hari saya lihat pelabuhan itu. Saya lihat seorang anak turun di pelabuhan Tanjung Priok, di terminal bis Tanjung Priok, dan anak gadis orang ditemui oleh pencopet. Saya kenal namanya Om Bugis, anak orang Bugis. Dia bujuk di perempuan karena punya tempat kemana arahnya, dibawa oleh dia dan dibawa ke bawah kolong jembatan dekat rumah saya dan diperkosa di sini. Kenapa kami tahu? Ya, anak-anak seusia saya masih umur 10, 7, 8 tahun, exploring bro, lihat kemana-mana. Dan di bawah dekat saya jembatan MB itu mobil brigade atau sekarang Brimob, yang dibangun oleh Brimob. Di bawah kolongnya itu ada tempat tidur dan anak itu diperkosa di situ. Setiap hari saya lihat pencopet datang bawa dompet kosong dan kumpul depan rumah kami dan bagi-bagi hasil, dipimpin oleh Om Bugis itu. Saudara sekalian, setiap hari saya bisa melihat orang-orang bawa barang, bawa anak orang, dan saya melihat dengan jelas zaman itu, zaman tahun 70-an, Anda mungkin kenal dengan namanya Gito Rolis. Ya toh? Di daerah saya namanya ada daerah Mambu, Pasar Mambu namanya, di pinggir rel kereta api. Yang tahu Tanjung Priok tahu Bekasi. Disitulah terjadi jual beli narkotika termasuk ganja. Dan saya dan anak-anak seusia saya melihat mereka tarik tali warna merah, karet dan disuntikan heroin di samping sumur dekat rumah saya. Sumur zaman itu bukan sumur bulat, tapi sumurnya kotak. Ya, zaman itu. Dan kami melihat bagaimana kejahatan di situ. Tetapi ajaibnya, ayah saya itu punya anak 6. Dan ke-6 anaknya ini, puji Tuhan, tidak terkotori
tidak tercemar dengan kejahatan yang saya lihat. Kok saya baik-baik saja? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah berkelahi kok. Saya pernah berkelahi tahunan antar geng, antar kampung. Saya pernah berkelahi kalau setiap malam minggu itu anak-anak bawa pelepah daun pisang, daun kelapa atau bawa barang-barang kayu. Itu jalan, sekedar jalan, ketemu berkelahi. Dan saya di situ. Yang tahu Tanjung Priok persis tahu. Dan itulah pergaulan. Puji Tuhan, dari 6 anak-anak ayah saya ini tidak ada satupun yang tercemar di situ. Bahkan mereka sangat takut dan sangat segan dengan ayah saya. Kebetulan ayah saya polisi, jadi tidak berani para pelaku kejahatan ini mampir ke rumah saya. Ada kejadian lucu, saya SMA naik bis 63 dari Tanjung Priok menuju ke arah Senen, atas 63 bertingkat. Pulang dari Tanjung Priok, dari Senen, saya balik ke Tanjung Priok. Saya pakai jam Casio. Tiba-tiba naik segerombolan orang naik ke lantai 2 dan mengambil jam saya. Anda tahu siapa yang mengambil jam tangan saya? Tetangga saya. Namanya Rizal, orang Padang. Saya berkelahi sama dia di bis atas 63 tingkat itu. Saya pukul dia, saya tendang dia, dan dia lari dengan teman-temannya. Setelah saya pulang ke rumah saya bilang sama abang saya, kata saya, "Bung, jam saya diambil." "Mas siapa?" "Sama Rizal." Kami berdua ke rumah Rizal. "Zal, balikin jam adek gua." Dibalikin. Ada kejadian di Tanjung Priok, dompet kata saya dicuri, copet sama pencopet, dipulangin utuh. Tapi puji Tuhan, 6 anak-anak ayah saya tidak tercemar. Tidak tercemar. Kenapa? Bayangin, zaman itu ayah saya sangat disiplin. Anda tahu alarm rumah kami bagaimana? Alarmnya ialah bunyi jam 9 malam. Saat dunia dalam berita berbunyi, itu artinya dimanapun kamu ada, pulang ke rumah, siap depan pintu rumah untuk masuk dan mandi tidur. Itulah ayah saya, disiplinnya kuat. Tapi Anda tahu, dari situlah kami tidak tercemar. Kalau saya pulang ke Tanjung Priok sekarang, teman-teman seusia saya udah keributan, rambutnya udah putih semua. Saya bisa pulang ke Tanjung Priok lihat perbedaan bagaimana adanya perlindungan Tuhan melalui ayah saya. Pergaulan yang buruk merusak semua kebiasaan yang baik. Pagi-pagi benar kalau hari Minggu ayah saya membawakan kami semua ke gereja. Jalan kaki dari rumah kami sampai ke gereja, dan selalu pulang saya tinggal di Tanjung Priok, ada gereja namanya Gereja Protestan Soteria, butuh 3 km jalan kaki, tetapi dikerjakan oleh ayah saya mengantar kami semua ke gereja. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, tetapi pergaulan yang baik membangun kebiasaan yang baik juga. Saya hidup di Tanjung Priok, saya tinggal di kalangan para pencemooh, para pencuri, para pensundal, para pelaku kejahatan, tapi tidak dicemari. Nah, bagaimana bisa Pak Yani? Karena tadi itu adanya perjanjian yang Tuhan ikatkan dengan kita dengan Tuhan. Terus Pak Yuda. Bebas dari pengaruh buruk. Saya ingin bilang kepada Anda, you just tell your friend, I will tell who you are. Ngomong kayak ke saya, siapa temanmu? Saya akan tahu siapa dia. Saya bergaul bicara dengan Pak Mul. Oh, saya tahu pergaulan beliau adalah pergaulan dengan orang-orang yang menjadi seorang arsitek. Dia sedang bergaul dengan kalangan pengacara. Maka saya akan tahu siapa beliau. Beliau adalah orang yang taat hukum. Beliau adalah orang yang menjalankan perintah-perintah hukum Tuhan. Saya bergaul dengan Ibu Nurela, saya akan tahu siapa dia. Oh, dia dosen. Saya bergaul dengan Anda, saya tahu dia bagaimana dia, karena dia menceritakan tentang kehidupan IT kepada saya. Oh, dia seorang programmer IT. Saya tahu siapa teman dari siapa orang itu, dan siapa dirinya dari siapa teman yang dia ajak bergaul. Pergaulan menentukan siapa kita. Di mana kau bergaul, itulah dirimu. You just tell your friend, I will tell who you are. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Jangan engkau hidup sembarangan. Tahanlah kaki. Bapak Ibu sekalian, saya ingin cerita bagaimana hidup saya di Tanjung Priuk. Kami ingin bergaul apa aja bisa. Mau minum mabuk bisa. Di gereja sebelum nyanyi kita minum anggur dulu biasa. Pergaulan yang buruk bisa membuat kejahatan muncul di sini. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita hidup dengan cara yang salah dalam pergaulan, ada dua hal. Dalam pergaulan kita ada dua hal, dipengaruhi atau mempengaruhi. Kedua hal ini penting. Puji Tuhan, sejak dari kecil saya orang yang mempengaruhi. Saya tidak menjadi orang yang dipengaruhi. Sejak kecil saya tumbuh menjadi orang yang mempengaruhi lingkungan tempat saya. Saya bergaul dengan anak-anak Tanjung Priuk. Sejak kecil anak-anak itu kenal siapa saya. Saya pemimpin dalam kelompok mereka. Saya ada di antara mereka. Saya mempengaruhi orang-orang sekitar saya. Tetapi puji Tuhannya, saya tidak mempengaruhi yang buruk terhadap mereka sekalian. Sampai dengan detik ini, dengan siapa engkau bergaul, begitulah hidupmu. Hidup dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, non masyarakat. Ibu mertua saya bercerita, atau ibunya istri saya ini, Bu Gembala ini cerita kepada saya, atau dia cerita kepada saya tentang keadaan diri dia tahun 85 ya. 85 istri saya pergi dari Kupang untuk merantau ke Jakarta. Apa yang ibunya katakan demikian, ibu bukan orang kaya, tapi ini Alkitab. Pakai Alkitab, lakukan, jadilah pelaku firman, maka Tuhan akan menjamin hidup. Saya kenal Tuhan secara pribadi karena ibunya istri saya ini. Saya sebelumnya tinggal di gereja yang tidak kenal pribadi dengan Tuhan, dan saya hidup dalam pergaulan yang salah juga iya. Ini maaf ya, ini maaf saya ngaku dosa. Saya dulu kalau tidak pacaran 1-2 wanita dalam satu hari, kencan bukan saya. Jahatnya saya yang meninggalkan mereka. Saya berpikir just kissing lah, buat apa toh, just kissing. Saya hidup dosa. Ini kalau saya lihat ke belakang, saya hancur hidup saya, Bapak Ibu sekalian. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak begini. Saya berpacaran, ini dating nih. Saya kerja dari pagi Senin sampai dengan hari Jumat. Ketemu hari Minggu, Sabtu. Hari Sabtu tengah hari kerja sudah selesai. Bagi saya kalau nggak pacaran 1-2 wanita bukan saya. Kalau saya nggak kisik di bibirnya, itu bukan dia. Jelek nggak sih? Jelek. Kalau bukan Tuhan yang mengubah saya. Pergaulan saya berdampak nggak di lingkungan saya? Berdampak. Sampai akhirnya saya bertobat. Saya bilang begini. Ini satu pengalaman hidup saya. Ini ada anak saya di sini. Saya bilang begini, Tuhan, nggak mungkin saya melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan. Saya di gereja Presbyterian, saya diaken muda, saya diaken anggota majelis jemaat, dan gelarnya diaken. Hari Rabu saya khotbah di pemuda, hari Minggu saya diaken, tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai dengan hari Minggu saya berbuat yang tidak disukai Tuhan. Saya berbuat dosa. Tidak bisa. Di satu masa saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya mau bertobat. Nggak mungkin saya melayani Tuhan, tapi hidup saya hancur-hancuran. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara Tuhan memulihkan hidup saya? Ada masalah. Bagaimana masalah? Tidak ada duit. Waktu itu saya nggak punya duit. Saya pacaran dengan istri saya. Nekat banget. Tahun 93 akhir bulan Oktober saya doa gini, Tuhan, aku nggak mungkin melayani Engkau, tapi aku berbuat dosa. Buat aku sadar dan aku ingin komitmen. Oktober 93 saya komitmen tidak lagi pacaran dengan banyak orang. Saya pilih hidup benar. Oktober 93 saya bilang, Tuhan, berikan aku istri yang takut akan Tuhan. Saya doanya begitu.
Saya ingin menikah Tuhan. Saya ingin punya istri Tuhan. Oktober 93 saya berkenalan dengan seorang wanita. Dan sebenarnya dia tidak kenal saya sebelumnya. Cuma saya cuekin dia. Karena dia anak angkat daripada kakak saya, kakak sepupu saya. Kakak saya dosen, dia mahasiswanya. Datang ke rumah dia, ke rumah kakak saya, ada di situ dia. Saya baru tahu sudah ditunjukkan fotonya. Kita pernah ketemu ya sebelumnya. Desember 93 dia ke Bali. Dan disitulah saya katakan saya suka kamu. Ya, saya mencintai kamu. I love you so much. 93 Desember. Tetapi Oktober sampai dengan Desember Tuhan buat semua itu menjadi tidak ada duit. Bayangin, Oktober sebelumnya uang saya banyak. Saya bisa kencar dengan banyak wanita. Tapi Oktober kemudian setelah saya doa, Tuhan saya ingin hidup benar, saya ingin hidup kudus, tidak boleh lagi bertingkah salah. Tuhan buat keuangan saya mepet. Desember 93 saya berkata kepada seorang anak perempuan, saya ingin mencintai kamu. Dan konsepnya saya tidak ingin berpacaran, saya ingin menikah. Januari 94 kita bicara. Saya mau melamar kamu, kita tunangan dulu. Tapi perkataan dari kami berdua melalui istri saya, buat apa tunangan? Nikah aja, dulu. Gak ada kerja, gak ada uang. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi pergaulan yang baik membangun hal yang baik lagi. Beliau adalah seorang pelayan Tuhan. Dia sekretarisnya Pak Gilbert London. Saya melayani dia melayani di Geo Studio di Petamburan, dan dia terbiasa dengan hidup Yesus. Sedangkan saya belum Yesus. Ya, saya belum kenal Yesus secara pribadi. Beliau telah melayani Tuhan dan sepenuh waktu dengan Tuhan, dan hidupnya adalah Yesus. Pagi jam 4 sudah doa, ibunya orang Padang, setiap jam 4 sebelum subuh dia ada doa panggil Yesus. Saya kenal gituan. Kehidupan saya lama gak kenal gituan. Waktu kita sepakat mau menikah, dan nikahnya itu bulan Januari akan diadakan di tahun itu juga 94, tunangan dan tunangan segera menikah. Tahu Bapak Ibu sekalian, pergaulan yang baik membuat saya menjadi orang yang baik. Saya kenal Tuhan secara pribadi, diinjili oleh beliau dan dikonselingi oleh ibu mertua saya setiap subuh. Jam 4 pagi dia bangunkan dan dia ajak kami berdoa. Saya baru kenal yang namanya Roh Kudus di situ. Bagaimana Roh Kudus mengajari saya dari ibunya. Ini saya ibu mertua saya. Sebelumnya gini, kata ibu mertua saya, kamu ingin menikah dengan anak saya? Iya, saya ingin menikah dengan anak ini. Ada 2 syarat. Syaratnya. Syaratnya apa, Bu? 1, kamu harus lahir baru. 2, kamu harus baptislah. Wow, ini belum saya alami. Tapi ibu mertua saya sebut Ibu Norma, namanya Ibu Norma Tanjung, dia orang awak, orang Padang, dia biasa mengalami seperti ini. Setiap jam 4 pagi dia tuntun saya berbicara, berdoa, berbahasa roh. Di satu masa bilang begini, Jan, ini waktunya kamu berbahasa roh. Saya tidak kenal bahasa roh, Bapak Ibu sekalian, 94 belum kenal. Saya jauh dengan Tuhan, saya dengan salah yang salah, saya orang yang paling gampangan. Saya nggak mau susah, saya bisa memasukkan dokumen, memasukkan pajak. Saya orang yang ahli di bidang itu. Tapi waktu saya kenal dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan pakai seorang ibu tua menuntun saya berbahasa roh. Pagi-pagi dia ajak saya menyembah Tuhan. Kalau lidahmu mulai susah bicara, katakan Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Setiap pagi jam 4, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Hari itu Tuhan penuhi saya berbahasa roh dengan bahasa yang baru, dan lidah saya tidak kaku lagi berucap-ucap dan tidak mengucapkan kata lain selain kata Hikarapaya Satakarapaya. Itulah
itulah lidah, kuasa lidah. Bahasa lidah, artinya lidah saya tidak berucap apa yang saya mau. Saya berucap apa yang lidah mau. Saya belum dibaptis Islam, tapi sudah kepenuhan Roh Kudus, sama seperti seorang perwira ya yang kepenuhan Roh Kudus sebelum dibaptis Islam. Akhirnya saya dibaptis Islam di daerah Wahid Hasim, dan saya dibaptis di situ. Kemudian tahun 94 bulan Juni kami menikah. Tahun ini pernikahan kami sudah 29 tahun. Dan selama 29 tahun proses Tuhan menjadikan Yani menjadi orang yang lebih baik, bukan yang kemarin, karena pergaulan. Saya tinggalkan Tanjung Priok, Bapak Ibu sekalian. Saya tinggalkan rumah saya yang lama. Saya tinggalkan tempat itu, saya tinggal di Bekasi. Tinggal berdua. Hari-hari hidup kami besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Disitulah Tuhan memproses kami menjadi orang yang lebih baik lagi. Pergaulan memastikan dirimu akan diproses dengan orang sekitar. Untuk melahirkan karakter taat saja, aku akan dilatih oleh orang yang membangunkan jam 4 pagi. Saya melihat bagaimana Ibu Imelda jam 4 kurang sudah berbunyi suaranya. Orang ini adalah teman pergaulan saya, dan saya belajar dari beliau. Dia menajamkan saya untuk taat sebelum jam 4 pagi. Kadang-kadang jam 4 pagi dibangun alarm, masih sangat tidur, masih sangat ngantuk. Bangunlah, saya punya istri, Pak doa. Oke, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Untuk melahirkan apa yang baik dari pergaulan kita, kita butuh teman kanan dan kiri kita butuh istri kita butuh tetangga kita butuh orang-orang lain di sekitar kita, karena dialah yang akhirnya membuat kita lebih baik daripada hari kemarin. Kenapa bisa pergaulan merusak kebiasaan yang baik? Pertama, pergaulan membangun nilai. Apa artinya? Apa yang kita anggap salah dan benar ditentukan oleh area pergaulan, komunitas. Misalnya, komunitas yang dianggap benar seperti komunitas merokok. Kalau kita bicara tentang merokok misalnya, kita kumpul di kalangan perokok, nilainya merokok itu biasa. Nggak masalah kok merokok. Tapi pergaulan di antara orang-orang yang tidak merokok, Anda merokok, bagi mereka itu nilainya tidak benar. Jadi pergaulan ditentukan oleh nilaimu tergantung pergaulan komunitasmu. Kedua, kenapa bisa pergaulan buruk merusak hal yang baik? Pergaulan mengarahkan keputusan. Misalnya begini, ada masalah dalam dirimu, dalam komunitasmu, kamu kanseling nih. Kamu ngomong nih, gue curhat dong, kenapa? Nih lo, gue punya utang nih banyak. Bagaimana yang mencapai utang saya? Temannya bilang gini, curi aja handphone orang, selesai jual, utangmu dibayar. Komunitas bisa membawa kita kepada pengaruh yang salah. Kenapa bisa begitu? Karena pergaulan juga mempengaruhi suasana hati. Sedang ada kondisi sedang sedih, tinggal pacar. Hari ini kok pacar gue ninggalin gue. Dia tinggalin gue, bawa semua pesan kita. Teman kita bilang begini, ya sama cewek begitu, lupain aja. Ini minum nih. Ya, pergaulan menentukan kenyamanan hidup kita. Hal yang positif dalam pergaulan yang saat ini, saya disuka dengan suka dengan IT, komputer. Saya berteman, saya sedang belajar nih, saya sedang mengupgrade nih kemampuan komputer saya. Saya sedang berkunjung ke tempat yang namanya MIT. Di Mannheim ada namanya MIT, saya sedang belajar. Saya bilang, bro, boleh nggak saya belajar tentang komputer? Kemarin membuat video, saya nggak bisa apa-apa tuh. Saya mau belajar di situ. Itu pergaulan membuat peningkatan diri kita. Nah, kalau salah dalam pergaulan, maka nilai hidupmu salah. Hidupnya nggak nyaman. Teman-teman sekalian, ciri-ciri
dengan pergaulan yang baik. Yang pertama, memampukan kita membuang hal-hal yang keliru. Kalau kita bergaul yang baik, maka ada satu sensorik yang bisa memampukan kita membuang yang buruk, mengambil yang baik. Kalau pergaulan kita malah sebaliknya membuat kita mengambil yang buruk daripada yang baik, hati-hati, itu sebuah alarm. Yang kedua, ciri-ciri pergaulan baik membawa kita dekat dengan Tuhan. Amin. Hei anak-anak muda, kalau berpacaran, kalau pacarmu membawa kita jauh dari Tuhan, lebih baik cut, putus, cari yang lain. Ingat anak-anak muda, kalau teman dekatmu mulai mengarah kita pada hal-hal yang menjauhkan Tuhan, cut, karena dunia tidak selebar kelor. Tahu daun kelor? Kecil hubungannya, dunia itu besar. Ya. Yang kedua, pergaulan yang baik membangun kebiasaan yang positif. Saya berdoa kehadiran teman-teman di antara kita ini memberikan hal yang positif. Yang keempat, orang yang bergaul yang baik membawa hidup kita makin rohani, makin sukacita, makin suka baca Alkitab, ya, makin banyak, mempunyai banyak teman, terus juga membawa kita kepada Tuhan. PR-nya sekarang coba lihat, cek dalam diri kita. Yang tadinya tidak kita lakukan, yang tadinya tidak melakukan yang buruk, tetapi sekarang melakukan yang buruk, berarti saya telah salah bergaul. Bertobat. Cek dulu yang baik nih, nggak dikerjakan, tapi yang buruk lu kerjain. Artinya salah bertobat. Saya ingin sampaikan yang terakhir, saya ingin sampaikan. Pergaulan mengarahkan memiliki jati diri sejati. Gambar diri kita jelas, kita adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak berasal dari dunia. Kita berasal dari Tuhan. Kita tidak suka dosa. Kita benci dosa. Jadikan diri kita segambar dengan Tuhan lagi. Jagalah kamu, jangan salah memilih pergaulan. Kalau pergaulanmu membawa dirimu kepada kematian, tinggalkan. Jangan peduli. Cari pergaulan yang membawa diri kita kepada kemajuan, pertumbuhan manusia rohani. Pesan saya dari khotbah ini adalah jangan rusak kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah adakan dalam dirimu karena salah pergaulan. Jangan biarkan lingkunganmu mengubah kebiasaan baikmu. Jangan biarkan apa yang telah Tuhan ciptakan dalam dirimu berubah. Kebiasaan yang baik, bangun pagi, doa, nyembah Tuhan, terus kembangkan. Karena itulah kebiasaan yang baik yang Tuhan ingin kita kerjakan. Amin. Kebiasaan bersaksi, terus bersaksi. Kebiasaan menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan. Sebab kebiasaan-kebiasaan yang berulang-ulang kita lakukan membentuk sifat kita. Waktu sifat itu dilakukan berulang-ulang membentuk karakter kita. Satu hari kelak kita akan menjadi orang yang serupa dan segambar kembali dengan Tuhan pencipta kita. Amin. Saya undang imam musik. Tutup Alkitab. Firman Tuhan yang disampaikan cukup pendek bagi kita. Saya berdoa apa yang hari ini diberitakan oleh saya secara pribadi memberikan dampak bagi teman-teman sekalian. Apapun pergumulan yang sedang kau hadapi hari ini, berani enggak bicara ke Tuhan pagi ini? Bicara dengan jujur, mengatakan dengan sangat apa yang kau ingin hadapkan ke Tuhan. Setiap kita punya fase di masa lalu. Setiap kita pernah tinggal di masa lalu. Karena salah bergaul, kita hidup saat ini seperti yang kemarin kita lakukan.
Firman Tuhan katakan Dia setia dan adil. Kalau engkau mengaku dosamu, maka Tuhan akan mengampuni kesalahanmu. Seperti kain kesumba, demikianlah dibersihkan kita menjadi putih seperti bulu domba. Kalau engkau pernah salah di masa lalu karena salah pergaulan, boleh nggak, berani nggak engkau menghadapkan ke Tuhan bagi Dia? Biarkan Tuhan yang berurusan dengan hidupmu. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk berdoa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berdoa sampai akhirnya Kau dapat lihat setia. Mari berdoa. Kalau di bagian fase masa lalumu karena salah pergaulanmu, engkau pernah tinggal dalam kubangan dosa, dan kau butuh tolong Tuhan untuk engkau dihapuskan segala pelanggaran dosa. Kau boleh minta kepada Tuhan. Kau boleh minta kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni segala salah dan dosa. Kita bukanlah orang yang sempurna. Kitalah orang-orang yang pernah berbuat salah. Tapi Alkitab katakan, minta maka akan diberi. Ketuklah pintu maka pintu akan dibuka. Kalau kau sadar dan kau tahu butuh Tuhan dibereskan di masa lalumu, engkau boleh angkat tanganmu dan biarlah kita semuanya atau hamba-hamba Tuhan akan mendoakan.
bersyukur, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu Pak Yani yang sudah menyampaikan firman. Terus Tuhan Engkau juga yang menjaga terus kehidupannya Tuhan. Terus mengurapi beliau dengan urapan yang baru dan memberikan kekuatan Tuhan, kesehatan Tuhan untuk terus melewati Tuhan hari-hari ke depan. Kau pakai lebih lagi ya Tuhan, kau berikan pewahyuan yang lebih lagi. Kau sendiri juga yang menyertai beliau dalam segala hal dan keluarganya juga kau jagai Tuhan. Dan kau berkati dengan ajaib ya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan yang jawab dengan ajaib Tuhan. Dan berdoa Tuhan buat jemaat di sini Tuhan, buat setiap keluarga, buat setiap pribadi Tuhan, apa yang menjadi pergumulan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberikan jawaban di waktu yang tepat Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib, karena Engkau mengasihi setiap kami Tuhan, tidak terkecuali Tuhan, karena sungguh Tuhan setiap kami berharga sampai tes darah Yesus yang membuat Engkau bertahan sampai terakhir Tuhan. Itu adalah karena kami berharga dan kami bersyukur Tuhan. Biar kami terus melihat Tuhan, setiap kami Tuhan mau melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, biar kami ingat betapa berharga darah yang sudah menetes buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat kota ini. Kami minta Tuhan sungguh anugerah Tuhan tercurah Tuhan, keselamatan Tuhan turun atas kota ini. Hujan Tuhan kami minta Tuhan, tidak hanya hujan fisik Tuhan, hujan air, tapi kami minta Tuhan, Tuhan juga hujan Tuhan pertobatan, hujan keselamatan Tuhan kau curahkan buat kota ini dan provinsi Banten Tuhan. Biar sungguh Tuhan kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tidak ada lagi gelombang panas di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada cuaca ekstrim kami minta Tuhan. Tuhan biar sungguh Tuhan tidak ada lagi gagal panen di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan boleh panen Tuhan boleh berhasil. Kau Tuhan mencurahkan berkat atas sawah-sawah, atas ladang-ladang, atas kebun buah-buahan. Kami minta sungguh Bapa berkat atas provinsi Banten, tercurah berkat atas provinsi Banten di dalam nama Yesus. Lawatan terjadi juga Tuhan, kami minta lawatan biar sungguh keselamatan Tuhan tercurah Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan mereka mengeraskan hati, tidak ada lagi Tuhan di dalam nama Yesus, karena Engkau memberikan hati yang baru. Engkau sanggup Tuhan memberikan hati yang baru. Kami minta hati yang baru Tuhan. Bahkan juga buat gereja-gereja Tuhan di provinsi ini, kami mintakan unity. Kami minta suara-Mu Tuhan, suara Bapa yang penuh cinta memanggil Tuhan hamba-hamba untuk bangkit lagi buat Engkau. Mereka yang sudah letih diserahkan dan dikuatkan kembali untuk mereka bangkit Tuhan menjadi pasukan Tuhan yang bersatu berbaris Tuhan, mendengarkan suara Tuhan untuk siap melakukan Tuhan apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan mau di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat bangsa kami, biar anugerah-Mu terus menjaga bangsa kami, agar tujuh Tuhan yang kuat atas bangsa ini, sehingga semua rencana-rencana jahat tidak akan pernah berhasil buat di bangsa ini di dalam nama Yesus. Tuhan roh yang mengawal pemilu Tuhan di bulan Februari 2024 yang sudah beberapa bulan lagi, kami minta Bapa di dalam nama Yesus, pemilu Tuhan berjalan seperti yang Tuhan kehendaki, yang terpilih adalah orang-orang yang Tuhan mau di dalam nama Yesus, dan pemilu berjalan dengan tengah-tengah Tuhan semua Tuhan yang jahat Tuhan yang direncanakan Tuhan atas Tuhan bangsa ini semuanya dipatahkan dan digagalkan di dalam nama Yesus. Indonesia terus penuh dengan shalom dan Indonesia diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bawa persembahan kami Tuhan, biar Tuhan berapa yang kami berikan Tuhan, tapi kami mau berkata Tuhan, bukan uang ini saja kami beri Tuhan, tapi kami berikan seluruh diri kami, kami berikan cinta kami Tuhan. Kami tahu tidak akan pernah cukup apa yang kami beri Tuhan, karena sungguh Tuhan ada begitu banyak pekerjaan Tuhan, ada begitu banyak Tuhan yang harus dikerjakan Tuhan, dan tidak akan pernah juga ada artinya dibanding apa yang Yesus sudah buat bagi kami. Tapi kami mau Tuhan memberikan ucapan syukur, kami menaikkan korban syukur Tuhan, bahwa kalau kami Tuhan beroleh pekerjaan, kami beroleh berkat, kami yang sekolah masih sekolah kuliah Tuhan, kami masih beroleh berkat Tuhan, kami hari ini boleh menaburi. Kami percaya Tuhan suatu hari akan mulai dengan bersorak-sorai, dan itu semua karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus, amin. Pengumuman untuk minggu depan kita akan merayakan
tetap menghubungi PIC masing-masing. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Saya boleh undang kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan ajaib. Mari Engkau Tuhan berkati setiap kami. Diberkati kami di ladang-ladang pelayanan kami. Diberkati kami di usaha. Diberkati kami dimanapun kami berada. Menjawab keinginan Tuhan, memberitakan Injil. Diberkati kami Tuhan dengan segala apa yang kami perbuat. Di sekolah kami diberkati Tuhan.